Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas ataupun mereview mengenai aplikasi pinjaman online rupiah cepat. Apa kelebihannya dan apakah ini aplikasi pinjaman legal, dan yang paling penting tentunya jika kita telat bayar atau gagal bayar di rupiah cepat, apa saja resiko yang akan terjadi. Yuk kita akan bahas di video kali ini teman-teman. Nah teman-teman, aplikasi pinjaman online rupiah cepat merupakan aplikasi pinjaman online yang sudah legal ya teman-teman, dan sudah terdaftar di OJK per Juni 2023 kemarin. Jadi sampai detik ini bahwa rupiah cepat masih merupakan salah satu pinjol legal yang resmi dan terdaftar. Artinya jika kita mengikuti segala aturan-aturan dari OJK terkait proses penagihan dan juga sampai terkait denda keterlambatan dan lain sebagainya. Nah sekarang kita akan bahas apakah rupiah cepat aman atau tidak. Ya jawabannya aman ya teman-teman, karena mereka sudah diawasi oleh OJK. Apakah rupiah cepat itu sebar data atau enggak? Jawabannya enggak ya teman-teman. Sebar data pun itu biasanya digunakan oleh oknum DC, yang mana itu biasanya pihak ketiga. Jadi kalau teman-teman sempat mengalami ancaman sebar data dan lain sebagainya, siapkan bukti-buktinya, segera teman-teman laporkan. Nah selanjutnya apa saja yang akan terjadi ketika teman-teman ini telat bayar atau gagal bayar di rupiah cepat? Oke ya teman-teman, yang pertama pastikan ada denda ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa hindari denda keterlambatan bunga dan lain sebagainya yang menyebabkan hutang teman-teman semakin membengkak. Semakin membengkak dan terus menerus sehingga suatu saat nanti akan berhenti atau mentok di 100% di pinjaman pokok teman-teman ya. Dari sini semoga teman-teman memahami ya bahwa denda dan bunga kalau di pinjaman online legal itu maksimalnya adalah 100% tanpa terkecuali. Ya, sekalipun sekarang setelah denda, apalagi sih yang perlu kita waspadai dan kita takutkan? Ya kuat-kuat mental ya teman-teman ketika teman-teman mendapatkan telepon, dihubungi sana sini dan sebagainya, dan biasanya itu sehari bisa sampai puluhan kali telepon teman-teman ya. Sehingga ketika teman-teman telat bayar atau gagal bayar di aplikasi rupiah cepat, ya teman-teman harus siap-siapkan mental ya teman-teman. Nah ini merupakan hal yang paling ditakuti ya teman-teman, yaitu adalah DC lapangan atau debt collector dari rupiah cepat datang ke rumah. Setahu saya rupiah cepat masih belum begitu banyak DC lapangannya ya teman-teman, atau kita anggap aja belum ada DC lapangannya, sehingga teman-teman bisa lebih tenang sedikit lah kalau misalkan DC lapangan itu enggak datang ke rumah. Tapi enggak semudah itu ya teman-teman. Maksudnya bagaimana? Ya teman-teman pasti akan mendapatkan teror-teror dan ancaman bahwa akan segera dilakukan penagihan ke rumah dan lain sebagainya. Nah ini merupakan hal yang paling ditakuti, dan mungkin harapan saya untuk teman-teman itu tidak terlalu takut terkait hal tersebut ya teman-teman. Sehingga teman-teman bisa lebih positif lagi, bisa lebih tenang ke depannya, dan teman-teman bisa fokus untuk mencari uang, seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya yang terjadi adalah ketika teman-teman gagal bayar atau telat bayar, yaitu selik OJK sudah dipastikan akan bermasalah. Jika memang teman-teman telat bayarnya itu di atas 3 bulan ya teman-teman, dan pinjol rupiah cepat juga sudah bekerja sama ya dengan bank. Jadi nanti teman-teman untuk status kreditnya jadi kredit macet, dan efeknya apa? Efeknya teman-teman akan kesulitan ketika teman-teman akan melakukan pinjaman di perbankan dan lain sebagainya. Oke ya teman-teman, sekian dulu di video kali ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.